Setiap perusahaan pasti memiliki visi yang ingin dicapai untuk kemajuan perusahaannya. Namun seringkali beban kerja yang meningkat menyebabkan penurunan kinerja pada karyawan. Lalu, langkah strategis apa yang dilakukan perusahaan untuk mencapai visi tersebut dengan kinerja yang tetap terjaga? Oke, Pak. Kamu berjalan, Pak? Iya, tapi semalam aku lembur lagi. Udah 2 hari di sini gara-gara kena deadline. Belum ini tugas baru lagi nih. Serius kamu, Pak? Banyak banget lagi. Tugas kemarin aja yang desain belum di ACC. Sudah tahu di tugas. Gak bisa, Pak, kalau kayak gini. Aku juga gak kuat nih. Ngerasa stres sama tekanan tugas ini. Gak semangat kerja. Atasan terus nyuruh cepat dari semua. Nah, ada tambahan waktu lagi. Minimal kalau kayak gini sama pegawai aja gak sih? Oh bener sih, Pak. Kalau kayak gini kan kita jadi keteteran. Apalagi kan tugasnya belum beres, marketing juga harus mikirin gitu loh. Jadi double job lagi, Pak. Ya, seharusnya karyawan tuh diperhatiin gitu loh, Pak. Kita tuh manusia, bukan robot. Nah, gitu. Udah, Mak. Next again. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik kabarnya. Gimana dulu? Saya bawain buat Ibu jelas sekalian mau ngobrol ya. Terima kasih loh, boleh percaya waktu ya saya teh. Mau ngobrol apa mungkin? Barusan saya lihat dari divisi proyek. Tahu gak? Ternyata dalam seminggu ini ada penurunan kinerja dari departemen desain sebesar 20% loh Bu. Menurut Bu Bila, akar permasalahan penurunan kinerja ini gara-gara apa ya? Serius Bu? Kalau menurut saya ya, kita nggak bisa nih nambah penyebabnya jadi angka laporan aja Bu. Jadi kita harus mengevaluasi ulang nih. Nah mungkin penyebabnya itu ada dari beban kerja yang berlebih atau mungkin dari suasana kerja tim yang lagi kurang kondusif. Iya sih, saya juga kepikiran seperti itu. Kalau gitu, saran saya gimana kalau misalkan kita coba beberapa pendekatan kayak ngobrol-ngobrol santai aja sama mereka gitu Bu. Kayak sekedar tanya kabar aja. Nah sekalian juga kita tanya pendapat tentang mereka. Wah, ide bagus tuh Bu. Kita coba observasi lewat pendekatan santai gitu ya. Ya Bu, nah kadang mereka itu lebih suka gitu diajak ngobrol santai kayak gitu dibanding kayak tanya-tanya formal gitu. Nah siapa tahu dengan kita ngobrol-ngobrol santai gitu kita tahu nih akar masalah sebenarnya itu apa sih. Setuju. Kalau gitu, nanti kamu bisa ya siang bertemu sama mereka. Nah nanti hasil obrolannya kita diskusikan kembali untuk langkah selanjutnya ya Bu. Oke Bu, nanti saya tunggu laporannya ya. Bu, selamat siang. Selamat siang, lagi istirahat. Ya, habis beli kopi biar seger aja. Habis lembur soalnya. Oh, kalau gitu kebetulan nih kita ketemu. Gimana kalau misalkan kita ngobrol dulu sebentar? Kebetulan ada yang mau saya omongin juga. Boleh, mau di mana? Mungkin di situ aja kali ya. Gini Pak, saya dengar-dengar katanya catatan laporan kinerja departemen Bapak itu lagi menurun Pak sebesar 20%. Kira-kira lagi ada kendala apa ya Pak di sana? Sebenarnya memang ada kendala sih Bu. Akhir-akhir ini kerjaan kita nambah terus. Kita juga gak enjoy kerjanya Bu karena penuh tekanan. Terus beberapa minggu ini kita jadi sering lembur Bu. Kayak robot banget deh rasanya. Tapi udah dibela-belain lembur juga, tugasnya masih aja belum kelar. Ada lagi, ya gitulah Bu. Saya tidak sebelum dikasih, harus sedang kurang paham nggak untuk tugas Silvi, ini Bu nggak mau tuh ngobrol santai. Lanjut menjawab yang tadi Bu, menurut saya sih sulit banget karena saya ngerasa kita udah kerja di bawah tekanan, apalagi sekarang sering lembur, jadi jam kerjanya udah overtime banget.
karena tim kita juga kan relatif kecil juga ya Bu. Jadi setiap orang megang banyak peran. Kadang karena sibuk dengan tugas masing-masing, koordinasi juga jadi kurang lancar Bu. Akhirnya kita harus mengulang pekerjaan karena ada miskomunikasi. Oke, saya ngerti. Kalian sempat sampaikan ini ke atasan langsung? Sudah Bu, tapi bilangnya sih itu keputusan manajemen. Jadi ya mau nggak mau kita kerjain walaupun ya double job ini gitu. Sebelumnya terima kasih sudah terbuka sama saya. Kedepannya saya akan tindak lanjut terkait permasalahan yang kalian hadapi. Syukurlah Bu kalau begitu, kita sangat senang pihak perusahaan mereka profesional. Ya Bu, maaf sebelumnya sepertinya tidak ya silakan Fanny. Terima kasih ya udah ngobrol sama saya. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu, boleh minta waktu sebentar untuk ngobrol terkait permasalahan tadi pagi yang soal kita membahas kinerja karyawan. Siang boleh loh. Jadi gimana nih, kamu udah sempet ngobrol sama mereka? Selamat pagi semuanya. Terima kasih ya sudah menyempatkan hadir di rapat kecil ini. Terutama kepada Silvi dan Pani yang sudah mau datang ke sesi konseling hari ini. Nah, untuk teknis konseling nanti masing-masing dari Pak Pani maupun Bu Silvi bisa menyampaikan apapun yang terkait semua keluh kesah yang ada di benak kalian menyangkut tekanan pekerjaan selama ini. Silahkan anggap sesi ini sebagai tempat aman untuk kalian bercerita ya. Tenang aja karena privacy terjamin dan kita mau dengerin apa yang kalian rasakan, jadi gak usah takut dijudge ya. Pagi Pak Pani. Pagi Bu Silvi. Apa saya pantau absensinya akhir-akhir ini agak menurun ya? Sejujurnya saya itu agak kewalahan ya. Saya merasa lega. Terima kasih ya sudah mendengarkan konsultasi saya. Terakhir Bapak ini, saya juga mau ngasih form keluhan karyawan. Nanti bisa dibantu isi apa ya? Gimana Bu hasil konseling kemarin? Kalau dari Bapak ini sih Bu, dia tuh ada menyadari sesuatu dimana dia tuh pengen edukasi karyawan dia dulu gitu karena sepertinya beliau juga kayak sedikit tertekan sama prestasinya sebagai karyawan lebih baik sama di bulan terakhir ini. Terus juga ada tambahan tugasnya itu jadi lebih banyak gitu dibanding yang lain kayak gitu. Iya sih, apalagi kemarin Ibu Silvi juga sempat absen ya. Jadi tugas Pak Pani juga sangat berat. Dulu tuh kalau ada respon dari Ibu Silvi-nya, pasti beban kerja Pak Pani jadi nambah lancar. Jadi harus diulang lagi kerjaannya. Iya Bu, nah kepada gue tuh kadang jadi merasa kayak kerja sendiri gitu loh Bu. Kan apalagi aku sendiri tuh yang dari lapangannya lah gitu dan nggak kasih feedback mereka nya. Jadi mereka itu merasa gak berkembang gitu, cuma pengen. Tapi intinya beban kerja mereka tuh kayaknya emang over ya. Nah, aku kita orang dulu juga. Coba dianalisis jabatannya. Barangkali memang kita salah terkait manpower-nya. Atau barangkali itu punya solusi lain. Coba sebenarnya saya lihat dulu job spesifikasi itu. Iya Bu, ini tuh waktu penyelesaian pekerjaan itu ternyata emang udah mengerti standar jam kerja Bu. Nah kalau memang memungkinkan lebih baik kita kayak rekrut karyawan baru Bu. Boleh kita diskusikan nanti dengan CEO ya. Ibu bilang ada rekomendasi lain nggak? Kalau menurut saya sih kita harus buat program pembinaan plastik dan disiplin juga sih. Maksudnya supaya kejadian absen di Silvi nggak terulang. Kita bisa bikin tanda kerja absensi Bu, termasuk liburan dan adaptasi. Oh boleh juga Bu, kalau misalkan kita adakan sesi konseling rutin juga gimana Bu? Nah jadi kalau misalkan ada keluhan seperti ini lagi, kita itu bisa tangani sebelum itu. Jadi bagus tuh. Yuk kita susun dulu laporan untuk Bu kami ya. Nanti kita sekalian bahas ini ya, waktu rapat koordinasi bulanan. Tapi waktu kita rapat nanti jangan juga bahas masalah ya. Kasih juga solusi konkret yang udah kita diskusiin ya. Oke, alhamdulillah ya kita sekarang bisa kumpul lagi di rapat koordinasi bulanan.
Saya juga udah baca ringkasan laporan yang udah dikirimin sama Ibu Saila, sama Ibu Bila, dan lumayan mengkhawatirkan juga ya sekarang kondisinya itu ada penurunan kinerja di departemen yang cukup krusial lagi di perusahaan kita ini ya. Gak nanggung-nanggung angkanya juga sampai 20%. Betul Bu, sebelumnya kita sudah melakukan identifikasi awal lewat sesi konseling Bu. Nah, jadi berdasarkan hasil konseling itu, ternyata akar masalahnya itu berasal dari beban kerja yang berlebih dan komunikasi yang kurang efektif antara atasan dan karyawan. Oke, terus solusi dari HRD itu ada rekomendasi apa? Udah sampai sejauh mana saat ini? Sebelumnya kami juga sudah mendiskusikan beberapa rekomendasi Bu. Nah, untuk yang pertama ini kami menyarankan adanya perekrutan karyawan baru biar beban kerja itu jadi lebih seimbang gitu loh Bu, dan jam kerjanya juga sesuai SOP. Nah, yang kedua, kami ingin ke depannya itu menjalankan program motivasi dan disiplin Bu, agar karyawan kita itu lebih teratur dan bisa bekerja sama tim itu Bu. Nah, ada usulan pribadi sih Bu dari aku juga untuk mengadakan adanya konseling rutin bersama karyawan Bu. Nah, supaya karyawan juga punya ruang aman dulu untuk menyampaikan keluhan mereka seperti itu. Iya Bu, izin menambahkan juga, kalau dari saya mungkin bisa disiapkan kuesioner kepuasan kerja setiap 1 bulan sekali, supaya kita bisa lebih dini melakukan langkah antisipasi kalau ada apa-apa. Kemudian, jika diperbolehkan, kami juga sepertinya butuh gap ini agar tim kantor tuh ngerasain healing dan relax lagi gitu. Soalnya kan karyawan kita suka suasana kerja yang enjoy. Oke, kalau lihat kondisi keuangan sekarang kayaknya belum memungkinkan ya kalau misalkan kita rekrutmen orang baru, apalagi kalau misalkan mau ngajakin gathering gitu kan. Nah, kondisi keuangan kita juga lagi kayak gini tuh karena efek domino dari penurunan kinerja yang ini gitu. Jadi kalau mau kita benerin dulu sistemnya seperti apa, baru kita lihat apakah memungkinkan untuk gathering atau enggak. Tapi kalau analisis dari saya, pekerjaan Sylvie dan Pani itu sebenarnya bisa diotomatisasi kok dan dibantuin AI gitu. Karena kan ada beberapa pekerjaan yang berulang gitu. Jadi itu bisa di coding atau pakai AI dan kita pakai ERP juga. Nah, saya tuh ada rekomendasi menggunakan Odoo ya. Coba kita bisa lihat dulu ya. Saya baru dengar ERP Bu, menarik ya. Mungkin boleh dijelasin dulu. Iya Bu, ini bagus juga. Boleh nanti didiskusikan dulu teknisnya lebih lanjut sama tenaga ahli ya Bu. Oke, yang sama tenaga ahli tolong minta tolong ditindak lanjut aja ya. Next, dari formulir keluhan karyawan ini, saya lihat ada poin menarik ya di kanvas observasi konselingnya. Soalnya Sylvie sama Pani ternyata keduanya tuh sama-sama pengen belajar antara lintas bidang yang mereka kerjain, sebenarnya seperti itu. Nah, kalau saya lihat analisisnya seperti itu, kenapa nggak dicoba untuk dirotasi aja sih Bu? Aduh, gimana ya Bu? Kalau dirotasi, saya kurang setuju karena Selvi itu masih belum bisa diandalkan. Dia kan kemarin sering absen, sering juga miskom. Takutnya nanti jadi masalah kalau dirotasi. Kalau menurut Bu Bila gimana? Kalau saya sih netral aja ya Bu, soalnya saya lihat dari itu keduanya itu kayak pengen sama-sama belajar buat hal baru gitu loh Bu, buat ngembangin tim potensinya. Kalau emang sekiranya Ibu mau ngasih mereka kesempatan, dari saya itu aman-aman aja sih Bu. Tapi emang saran dari Ibu saya juga perlu ditimbangkan kembali Bu. Oke, karena sejauh ini nggak ada laporan yang mengecewakan juga ya dari klien tentang kinerjanya Sylvie. Jadi menurut saya Sylvie masih layak kok untuk dirotasi. Kira-kira gimana Bu? Kalau itu sudah menjadi keputusan Ibu, mungkin saya tidak bisa menolak juga. Tetapi mungkin menurut saya bisa coba masuk ke masa probation aja dulu ya. Nanti setelah 3 bulan bisa kita evaluasi kinerjanya dan tindak lanjutnya seperti apa. Oke, sepakat kalau begitu ya.
Nextnya lagi saya tuh ada pembahasan yang menarik nih. Tadi kan bilang ada konseling rutin ya. Kalau menurut saya itu agak kurang pas sih Bu. Karena kan kalau konseling itu vibes-nya tuh kayak bawa masalah terus gitu ya. Nah kan tadi pengen juga ada vibes enjoy-nya. Nah gimana kalau kita kemas aja nih vibes-nya tuh biar lebih fresh ke mereka. Jadi kita sebutannya itu mentoring aja gitu Bu. Pendekatan mentoring kayaknya tetap juga ya, kayak diterapin buat kita gitu ya. Tapi sistem disiplin itu kayak gimana Bu? Untuk sistem disiplin nanti tetap dibuat sesuai standar aja ya. Kalau udah dibuat boleh dikirim filenya ke email saya aja. Nanti saya membantu kalau misalkan ada yang perlu dikoreksi. Saya setuju kok kalau misalkan ada aturan untuk disiplin itu. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bu. Hari ini kita punya pengumuman penting ya, bahwa esok hari kita akan mengadakan rotasi termasuk pada Bapak Pani dan Ibu Sromi di bawah koordinasi. Selamat pagi. Pagi Bu. Dan karena saya sekarang kita udah rapat koordinasi 3 bulanan terakhir ini di akhir tahun sekarang gitu ya. Sebenarnya saya semangat banget sih untuk ikutan rapat sekarang karena memuaskan banget ya 3 bulan terakhir ini baik dari kinerjanya dan perusahaan kita juga jadi profit 3 kali lipat, malah melonjak banget gitu dari ekspektasi kita yang sempat pesimis karena ada penurunan kinerja 20% kemarin gitu ya. Iya Bu, gak sampai ya Ibu Sylvie dan Pak Pani bisa adaptasi dan kolaborasi secepat itu loh dengan hasil yang bagus banget. Iya Bu, ternyata untuk Ibu tuh beneran bagus dan efektif gitu buat perusahaan kita. Karena kan penggunaan efektif juga dan AI yang tepat, kita bisa menghemat waktu dan juga biaya gitu Bu, dan juga tenaga kerja. Nah, jadi mentoring juga bikin perusahaan kita tuh jadi cepat naik kelas. Iya, saya juga seneng banget mendengarin pertumbuhan perusahaan kita yang semakin meningkat ini. Dan saya juga nggak sabar nih mau ngobrolin terkait kandidat di acara penganugerahan yang kemarin itu. Berarti kan kita udah dapet ya kandidatnya ya. Kelihatan ya yang paling menonjol itu kinerjanya sekarang siapa ya? Baik, Ibu Bapak sekalian, kita memasuki sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu penganugerahan karyawan terbaik periode ini. Acara ini merupakan bentuk apresiasi perusahaan kepada karyawan yang telah menunjukkan dedikasi, kedisiplinan, dan kinerja yang sangat luar biasa. Langsung saja kita umumkan saja ya kategori karyawan terbaik. Penghargaan kali ini diberikan kepada Keluhan karyawan menjadi faktor utama penentu keberhasilan perusahaan. Disinilah tantangan bagi perusahaan untuk mendengarkan keluhan atau menolaknya. Terkadang tidak mudah menemukan celah untuk menyelesaikannya. Keluhan karyawan menjadi faktor utama penentu keberhasilan perusahaan. Disinilah tantangan bagi perusahaan apakah mau mendengarkan atau menolaknya. Terkadang memang tidak mudah menemukan celah untuk menyelesaikannya. Namun, perusahaan besar menggunakan masukan karyawan sebagai sumber berinovasi dan bertumbuh. Proses penyesuaian, inovasi, dan transformasi yang besar terkadang memerlukan rantai komando yang panjang. Hal ini juga bisa menguji kesabaran. Lalu, akankah kamu bertahan? Dan akankah kamu mampu menjadi agen of change bagi perusahaan yang memanusiakan manusia dengan cinta dan kasih sayang? PT Almi Rugi, Jaya! Jaya! Jaya!